Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau melanjutkan pembahasan nomor 5. Di sini dikatakan proton itu adalah salah satu penyusun sebuah atom. Selain proton ada lagi neutron dan elektron. Nah, di dalam penemuannya proton ini ditemukan bagaimana? Nah, di sini di buku cetak itu di halaman 50. Di situ ada gambar seperti sinar katoda juga, seperti kalau elektron itu kalau elektron dia dari lempeng yang katakan dari elektroda negatif, kemudian di sini ada lempeng positif, elektronnya bergerak ya dari yang negatif ke yang positif. Tetapi untuk proton itu coba perhatikan di halaman 50 itu ada lempeng, yaitu ini elektroda positif, elektroda negatif. Di sini diberi lubang ya. Dan di situ nanti akan ada sinar terusan, yaitu melalui lubangnya itu ada sinar dan berpendar di sini. Ya, itu menunjukkan adanya proton. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita berdasarkan pengamatan yang ini. Kita amati pilihan A. Tabung sinar yang bagian logam katodanya diberi lubang. Jadi untuk yang negatif kita sebut katoda, yang ini kita sebut anoda. Semuanya ada di buku cetak. Nah, di katodanya diberi lubang. Oke, kemungkinannya A. Yang B, tabung sinar yang bagian anodanya bukan. Kemudian partikel alfa ditembakkan pada lempengan emas. Nah, kalau ini menunjukkan bahwa ada inti. Ya, ada inti, masih belum proton ya. Masih ada, yaitu inti, dan di dalamnya bukan di dalamnya, intinya ini bermuatan positif ya. Oke, hati-hati. Mungkin bisa juga kita menjawab, kita mengira C ini jawabannya gitu ya. Nah, kemudian yang D, cahaya diteruskan oleh prisma. Oh, ini juga bukan. Minyak disemprotkan dalam suatu wadah. Oke, kalau ini menemukan muatan per massa elektron. Ini adalah percobaan Millikan, begitu ya. Baik, kita melanjutkan ke nomor 6. Fakta yang mendukung bahwa atom buah unsur memiliki inti. Nah, barusan saja kita bahas, ini adalah seperti lempeng emas. Lempengan emas ditembakin oleh partikel alfa. Kita lihat hanya satu partikel alfa dari sekitar 8.000 yang dipantulkan kembali, yang dipantulkan begitu ya. Jadi soalnya kita mengetahui di percobaannya tidak hanya dipantulkan, dia dipantulkan kemudian dibelokkan dan ada juga yang diteruskan. Nah, itu yang kita amati dari percobaan yang dilakukan oleh Rutherford. Begitu ya. Nah, kita lihat yang B, adanya partikel alfa yang diteruskan yang mengenai gitu ya, yang mengenai lempeng tipis, yang mengenai kita tidak bisa diidentifikasikan, dia mengenai menyinggung ya, dan atau sebagainya. Ya, jadi kita membingungkan kalimat perkataan mengenai kata mengenai. Yang C, adanya partikel alfa yang dibelokkan. Nah, dibelokkan ini lebih jelas. Dibelokkan jadi dia membelok mengenai sesuatu. Kemudian dipantulkan yang mengenai lempeng tipis, begitu ya. Jadi ada yang dibelokkan, ada yang dipantulkan. Sekarang kita lihat yang D. Perpendaran cahaya di bagian logam katoda. Tidak ada perpendaran cahaya yang terjadi di Rutherford, begitu ya. Jadi ini bukan. Perpendaran cahaya di bagian anoda, ini juga bukan. Jadi yang lebih menggambarkan adalah pilihan C. Seperti itu. Untuk mempermudah kita, jadi kita perlu mengenal yang namanya model-model atom. Yang pertama Dalton,
Kemudian yang dilakukan oleh Thomson, dia menemukan bahwa bola pecel itu positif dan di dalamnya itu ada elektron-elektron. Jadi tersebar merata. Kemudian Rutherford dia menyatakan yang yang bermuatan positif itu adalah terkumpul di tengah-tengah dan elektronnya itu mengelilingi, ya. Kemudian Bohr baru dia memperbarui yaitu lintasan-lintasan. Kemudian kalau mekanika kuantum, jadi dia mengenai ketidakpastian dari posisi elektron, ya. Itu lebih baik kita menghafal perkembangannya dengan melihat visualisasi perkembangan 5 model atom ini, ya. Kemudian nomor 7. Dari nomor 7 kita melihat walaupun Robert Millikan tidak mengemukakan sebuah teori, penemuannya itu ikut menyempurnakan sebuah partikel subatomik, ya, yaitu ini kita ketahui bahwa dia muatan per massa dari elektron, begitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Millikan itu adalah dia melakukan penyemprotan. Jadi penyemprotan ini misalkan partikel sebesar ini, kemudian ada kecil, ada lebih besar lagi. Dia itu partikel elektronnya pasti sejumlah n kali. Maksudnya, contoh partikel yang lebih besar ini misalkan 10N. Kalau ini adalah misalkan 2N. Kemudian ini adalah misalkan 50N. Nah, Robert Millikan itu menyatakan pasti ada bilangan n terkecil. Jadi seperti kita mencari KPK. Jadi n terkecil ini adalah muatannya, seperti itu. Jadi ini sangat-sangat membantu, penemuannya ini membantu memperlancar. Oh, ternyata ada muatan yang terkecil. Muatan terkecil untuk sebuah elektron. Itu yang dilakukan oleh Millikan. Karena semprotan minyak itu ada yang besar, ada yang kecil, seperti itu ya. Nah, kita melihat sekarang yang A, membuktikan sinar katoda adalah partikel bermuatan negatif. Ini yang dilakukan oleh Thomson, ya, yang dilakukan oleh Thomson. Kemudian B, membuktikan sebuah logam bisa dijadikan sebagai logam. Bukan juga, ini sudah saya jelaskan apa yang dilakukan oleh Millikan. Ini juga bukan. Nah, kemudian ini ada di halaman, yaitu kita lihat Millikan. Millikan itu di halaman 44. Ini ada di halaman 44. Kemudian yang C, membuktikan bahwa sinar katoda dari logam adalah sama. Ini juga bukan, ini Thomson ya, melakukan banyak logam. Kemudian membuktikan adanya penyimpangan elektron dalam medan listrik berlawanan dan penyimpangan dalam medan. Bukan juga, karena kan minyak ya disemprot menjadi ada yang besar ada yang kecil. Nah, yang E, membuktikan adanya satuan terkecil dalam partikel yang berhasil dibuat melayang. Nah, memang dibuat ada posisi melayang. Jadi berkaitan sama semprotan yang kecil dan dia dibuat melayang. Nah, inilah yang menjadi jawabannya adalah E. Untuk nomor 8. Jadi pernyataan yang tepat mengenai subkulit, ya, subkulit. Harapannya saat ini sudah lebih jelas ya. Ada kulit, ada subkulit, kemudian ada orbital, kemudian ada spin, begitu ya. Jadi ada orientasi orbital. Orientasi orbital itu mengenai M, ya, bilangan kuantum yang M. Ini L, ini N, dan ini S. Subkulit berarti kita fokus ke arah subkulit, yaitu L. Subkulit itu adalah memiliki tingkatan energi yang sama, ya, energi yang sama. Dan L ini juga menentukan suatu bentuk. Kalau L-nya 0, oke, bentuknya bola. Kemudian kalau L-nya 1, bentuknya seperti dua balon yang diikat atas bawah. Kemudian kalau L-nya 2, secara umum ada seperti balon yang diikat 4. Seperti itu ya. Nah,
Kita mau cek setiap pernyataan yang ada. Yang A, sekumpulan orbital dengan tingkat energi yang sama. Oke, sekumpulan tingkat yang ini yang paling tepat ya. Sekumpulan orbital. Ada yang 1s, ada yang 2s, ada yang 2p. Berarti sekumpulan dengan tingkat energi yang sama. Ini masih memungkinkan untuk menjadi jawaban. Yang B, sekumpulan orbital dengan bentuk yang mirip. Oke, tadi kita berbicara kata bentuk. Ini memungkinkan untuk menjadi jawaban. Nah, kemudian yang C, sekumpulan orbital dengan bentuk dan tingkat energi yang sama. Jadi mengenai bentuk ada juga yang tidak sama ya. Jadi kalau untuk D bentuknya itu ada yang seperti ini. Ya, jadi tidak sama. Kemudian D, sebuah lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari tertentu. Oke, ini kita bisa coret. Kemudian yang E, suatu daerah dalam ruang dengan kebolehjadian menemukan elektron. Ini adalah kita sebut orbital. Seperti itu ya. Jadi bukan. Jadi yang masih ini bentuk yang sama nih, yang C ini tidak. Nah, yang kita masih bisa putuskan adalah mengenai opsi A dan opsi B. Jadi di sini sekumpulan orbital yang bentuknya mirip. Nah, jadi kalau untuk yang subkulit dia lebih menggambarkan bentuknya ya. Jadi makanya kita memilih B.